Minggu lalu, Gede sudah buatkan desain rumah di pemukiman padat penduduk yang bisa punya 3 buah area kamar tidur lengkap dengan area halaman belakang yang juara. Nah, di kolom komentar video tersebut ada yang minta dibuatkan versi rumah yang sama namun di atas lahan yang lebih kecil. Makanya hari ini Gede coba buatkan desain rumah yang tetap bisa punya 3 buah area kamar tidur lengkap dengan area taman indoor di bagian dalamnya di lahan yang lebih mungil ya. Ketiga kamar tidur Gede letakkan semuanya di sisi kanan rumah dengan kamar tidur utama berada di paling depan. Kemudian walaupun lahannya mungil, Gede buatkan area ruangan keluarganya cukup besar di bagian tengah rumah, berbatasan langsung dengan area dapur dan area taman indoor tepat di belakangnya tuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah yang tetap bisa punya 3 kamar tidur lengkap dengan taman indoor di belakang di atas lahan 6 x 9 meter. Yang sedang Agan dan Sista lihat ini adalah tampilan depan rumahnya. Walaupun berdiri di atas lahan yang terbatas hanya 54 meter persegi, Gede usahakan rumah ini masih terasa luas mulai dari area halaman depannya. Seperti yang Agan dan Sista lihat, di bagian depan rumah sudah Gede sisakan lahan sebagai area taman yang pertama yang akan menyambut Agan dan Sista sesaat baru masuk ke bagian halaman rumah hari ini. Untuk atap rumahnya, Gede gunakan atap lana yang Gede kombinasikan dengan penggunaan atap dak yang berada di bagian atas dari area teras dan juga sebagian area parkiran motornya tuh ya. Kemudian Gede juga padukan nih beberapa cat berwarna terang dengan sebuah cat berwarna abu tua di bagian tengah rumah yang dilengkapi dengan permainan tali-tali air sebagai aksen dalam membentuk bagian tampak depan rumah hari ini. Nah, kalau kita mulai masuk ke bagian halaman yang di depan rumah, kita akan melihat ada area taman yang pertama di bagian sisi depan kanan rumah. Disusul kemudian di bagian sampingnya, di bagian depan kiri rumahnya, kita akan melihat area parkiran motornya. Ini nih. Untuk area parkiran motor yang berada di bagian depan kiri rumah, ini Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2,5 meter, di mana area parkiran motor ini Gede buat sebagai arah bukaan dari jendela sudut yang berada tepat di belakangnya tuh. Kemudian sebelum kita melihat area terasnya, Gede mau kasih lihat dulu nih. Kalau kita jalan melalui area taman yang berada di bagian depan ini sampai ke bagian dinding paling kanan rumah, Agan dan Sista akan melihat kalau di sisi kanan rumah ini Gede sudah sisakan sejumlah lahan ya. Jadi Gede tidak habiskan semua di bagian sisi kanan rumah, namun Gede sisakan sebesar 0,75 meter dikali 2,5 meter. Nah ini ya area yang Gede sisakan. Area ini nanti akan menjadi arah bukaan dari kamar tidur anak yang ada di belakang sana tuh, dan juga tambahan bukaan jendela dari kamar tidur utama yang ada tepat di bagian sampingnya. Nah setelah kita melihat area taman yang di depan, berarti sekarang saatnya kita masuk nih. Sebelum kita masuk, di bagian depan rumah ini akan ada sebuah area teras yang Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 1,25 meter. Sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Sesaat kita masuk, kita akan diterima di ruangan utamanya ini nih. Area ruangan utamanya Gede buat dengan ukuran 3,75 dikali 2,75 meter. Kemudian kalau kamu lihat, sesaat kamu masuk ke bagian dalam rumah melalui pintu masuk utama yang ada di kiri kamera, kamu akan melihat ada pintu ke kamar tidur utama tuh. Lalu disusul kemudian di bagian sampingnya akan ada pintu menuju ke area kamar tidur anak yang pertama ya. Gede akan jadikan ruangan utama yang berada di bagian tengah rumah ini menjadi sebuah area ruangan keluarga yang nyaman, yang setelah Gede tata bagian interior dan furniturnya akan berubah menjadi seperti ini nih. Nah, ini adalah tampilan ruangan utamanya yang baru ya. Kamu bisa lihat di bagian dinding yang paling jauh di sana, Gede mengkombinasikan wallpaper dan juga cermin 5 mili yang membuat ruangan utamanya ini terasa lebih mewah lagi. Kemudian di bagian bukaan pintu geser kaca besarnya, Gede diberikan tambahan gorden untuk memberikan privasi dari area ruangan keluarga yang di depan menuju ke ruangan servis yang di belakang tuh. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat area ruangan utamanya ya. Sekarang area ruangan utama ini sudah beralih fungsi menjadi ruangan keluarga yang memiliki ukuran 3,75 dikali 2,75 meter. Di bagian dalam ruangan keluarga ini sengaja Gede gunakan sofa tanpa senderan, karena kalau kita letakkan sofa yang ada senderannya seperti ini,
ruangan keluarganya akan terasa menjadi lebih sempit tuh. Jadi saran Gede sebaiknya gunakanlah sofa tanpa senderan seperti ini agar ruangan keluargamu bisa tetap nyaman ya. Sekarang kita akan lanjut lagi nih. Dari arah ruangan keluarga yang berada di tengah rumah, kita akan mulai melihat area kamar-kamar tidur di rumah kali ini. Seperti Gede bilang, Gede udah siapin ada 3 buah kamar ya. Kita akan lihat 2 buah kamar tidur yang pertama nih. Kamar yang di bagian depan kanan ini adalah area kamar tidur utamanya. Disusul di belakangnya ini adalah kamar tidur kedua yang merupakan kamar tidur anak yang pertama tuh. Kamar tidur utamanya Gede buat dengan total ukuran 3,25 dikali 2,5 meter. Dari kamar tidur utama ini sudah banyak bukaan jendela, di mana diantaranya di bagian kepala ranjang mengarah ke bagian sisa lahan yang ada di bagian kanan rumahnya tadi. Selain ada bukaan ke sisa lahan yang ada di kanan, kamu juga bisa lihat tuh di samping kepala ranjang ada bukaan mengarah ke bagian taman di depan. Kemudian di bagian kaki ranjang ada bukaan jendela sudut yang tadi yang mengarah ke bagian area parkiran motornya. Kalau untuk lemari bajunya sendiri, seperti Agnesita lihat, Gede letakkan di bagian samping kiri dari pintu masuk ke dalam kamar utamanya ini ya. Dan pintunya juga Gede buat dengan sistem sliding tuh, supaya lebih hemat tempat. Berlanjut kemudian, setelah kita lihat kamar tidur utama yang di depan, kita akan bergerak lagi menuju ke ruangan yang ada di belakang, yaitu kamar tidur kedua, yang merupakan kamar tidur anak yang pertama di rumah kali ini. Untuk kamar tidur yang kedua ini Gede buat dengan ukuran 2,25 dikali 2,75 meter, di mana kamar tidur kedua inilah yang bukaan jendelanya mengarah ke bagian sisa lahan yang ada di sisi kanan rumahnya tadi. Jadi kamar tidur kedua dan juga kamar utama yang ada di depan tadi memiliki bukaan jendela yang mengarah ke sisa lahan di sebelah kanan rumah kali ini ya. Nah sekarang kita kembali lagi yuk ke area ruangan keluarga untuk siap-siap menuju ke area belakang rumahnya ini. Setelah kita melihat area ruangan keluarga dan juga 2 buah area kamar tidur yang ada di bagian sisi kanan rumah, sekarang Gede mau ajak kamu menuju ke area yang ada di belakang sana tuh, di balik pintu geser kacanya ya. Tapi sebelum kita menuju ke sana, Gede mau usul nih, bagaimana kalau pintu kacanya kita kurangin 1 sehingga penampakannya akan berubah menjadi seperti ini nih. Nah, bagaimana pendapat kalian? Menurut Gede ini lebih baik deh. Privasi ke arah dapur tetap terjaga, sementara untuk area ruangan keluarga yang di depan dan area-area yang ada di belakang rumah tidak terasa seperti terpisah. Kalian setuju atau enggak? Coba komen di bawah. Nah sekarang Gede jelaskan sebentar ya. Kalau kamu bergerak dari ruangan keluarga menuju ke belakang, kamu akan menemui 1 buah area taman indoornya. Dari area taman ini kalau kamu bergerak ke bagian sisi belakang kanan, akan ada area kamar tidur yang ketiga ya. Sementara itu tepat di bagian belakang dari area tamannya sendiri akan ada area kamar mandi di rumah kali ini. Dan kalau kamu bergerak lagi ke bagian paling belakang kiri rumah ini, akan ada area dapur yang dilengkapi dengan akses pintu belakang karena kondisi lahannya tepat di belakang ada jalan setapak. Nah, kita akan lihat satu-satu area yang ada di belakang mulai dari area taman yang Gede buat dengan ukuran 1,5 kali 1,25 meter. Kalau kondisi pintu kacanya tidak kamu ubah, masih ada 2, kira-kira penampakan area tamannya menjadi seperti ini ya. Sekarang pintunya akan Gede hilangkan lagi nih. Dari arah taman yang akan membagi kita menuju ke 3 arah, kalau kita bergerak ke arah belakangnya dulu, kita akan menemui area kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya, Gede desain dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower. Gede buat dengan total ukuran 1,5 dikali 1,25 meter. Dari arah kamar mandinya, kita akan kembali lagi ke bagian taman yang di depan. Karena Gede mau ajak kamu untuk bergerak ke bagian sisi belakang kanan rumah. Di sisi belakang kanan rumah ini akan ada area kamar tidur yang ketiga. Berada di bagian paling belakang kanan rumah, ini adalah area kamar tidur ketiga yang Gede buat dengan ukuran 2,25 dikali 2,5 meter. Untuk kamar yang ketiga ini, bukaan cahayanya adalah melalui pintu geser kaca yang menjadi akses masuk juga ke bagian dalam kamar tidurnya.
Bukaan pintu kaca ini akan mengarah langsung ke bagian taman tengah yang ada di sampingnya tadi. Berlanjut kemudian, setelah kita melihat bagian sisi belakang kanan, kita pindah ke bagian sisi belakang kirinya, di mana akan ada area dapurnya ini. Untuk area dapurnya sendiri, ini Gede buat dengan total ukuran 2,25 dikali 2,5 meter. Wah Kak Gede, ini sih desainnya sudah cukup oke. Tapi ada nggak alternatif desain lain dengan ukuran yang hampir-hampir mirip? Nah, untuk kamu yang berpikir seperti itu, tinggal klik aja kedua gambar-gambar ini, nanti akan langsung dibawa ke videonya ya. Mohon maaf, Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah selanjutnya. Bye!